Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kusuma Putra mewakili kelompok komunikasi bisnis tentang proses komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia, mendorong kemajuan peradaban manusia, bagi organisasi, sebagai sarana mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, memahami tujuan organisasi, dan mempengaruhi orang-orang. Komunikasi asal kata komunikasi adalah bahasa Latin, communis, sama, atau communication, pertukaran pikiran, bahasa Inggris, communication. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pengertian dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Proses komunikasi siapa? Komunikator pesan medium apa hasilnya? Siapa? Komunikator mengatakan apa? Pesan, caranya, medium, kepada siapa? Penerima, apa hasilnya? Umpan balik, unsur-unsur komunikasi. Komunikator membuat sandi, pesan, message, jalur, medium, menguraikan sandi, penerima, umpan balik, kegaduhan, noise. Komunikasi formal, informal, dan non-verbal. Komunikasi formal, komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Komunikasi informal, komunikasi yang disetujui secara sosial, yang tidak berorientasi pada organisasi tetapi pada para anggotanya. Komunikasi non-verbal, komunikasi yang disampaikan melalui pesan-pesan selain kata-kata, ekspresi wajah, intonasi suara. Komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi ke bawah, downward communication, komunikasi dari jenjang hierarki yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah. Contoh, instruksi, memo resmi, pernyataan kebijakan, prosedur. 2. Komunikasi ke atas, upward communication, komunikasi dari jenjang hierarki yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, contoh, saran, pengaduan, pertemuan kelompok. 3. Komunikasi horizontal, horizontal communication, komunikasi pada jenjang hierarki yang sederajat, contoh, koordinasi, integrasi. 4. Komunikasi diagonal, diagonal communication, komunikasi yang terjadi pada lintas fungsi dalam struktur organisasi, contoh, pengawas keuangan memerlukan data dari tenaga penjualan. Hambatan THD komunikasi organisasi yang efektif. Perbedaan latar belakang dan pengalaman. Sifat selektif dalam menerima pesan. Perbedaan penilaian THD suatu pesan. Dapat dipercayanya sumber. Persoalan bahasa. Penyaringan informasi. Perbedaan status, jabatan, posisi, tekanan waktu, keterbatasan waktu. Beban komunikasi yang terlalu berat. Meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Tindak lanjuti informasi sebelumnya. Atur arus informasi atau singkirkan hambatan. Manfaatkan umpan balik dengan baik. Pengulangan pesan yang sama. Saling mempercayai atasan bawahan. Pilih waktu yang tepat agar pesan yang dikirim tidak bersamaan dengan pesan lain. Sederhanakan bahasa. Mendengarkan bawahan secara efektif. Menggunakan komunikasi informal selentingan. Sekian, terima kasih.